saya melihat ada nilai-nilai dalam organisasi kita ini di SH Trate itu yang sama dengan NU, gerakannya, persaudaraannya, ukhuwah gitu kan, kemudian moderatnya. Karena di SH Trate kan di SH Trate kita kan terbuka Mas, siapapun bisa ikut ya. Siapapun bisa ikut, baik itu muslim ataupun non muslim ya kan. Artinya kita adalah organisasi yang terbuka, yang moderat, sama seperti Nahdlatul Ulama. Hanya saja kalau misalnya ada bahasa kalau orang NU masuk SH Trate kemudian tidak NU, ya itu kurang kerjaan. Saya nggak berani ngomong salah ya, nanti saya dihujat nanti di kolom komentar. Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak Nur, ketemu lagi dengan saya Amin Keramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mulai masuk ke dalam nih ya. Kali ini saya ditemani oleh Mas Sofyan Hadi ya. Kebetulan beliau adalah salah satu senior saya di perkuliahan. Ya. Beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Anokoya, daerah Late ya Mas ya. Ya betul. Daerah Late. Terus beliau juga menjabat sebagai wakil sekretaris MWCNU Kecamatan Silo. Kecamatan Silo. Bahkan menjadi pembina IPP NU. Ya, betul. IPNU dan IPP NU. Ya. Monggo Mas Sofyan Hadi mungkin bisa menjelaskan atau memperkenalkan terlebih dahulu lebih detail. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi dan alhamdulillah ini sangat berbahagia sekali Mas Amin bisa diundang ke channelnya ini. Channel yang biasanya saya nonton di YouTube gitu, sekarang saya bisa dilihat oleh orang-orang juga di YouTube gitu ya. Sangat senang sekali. Ya, saya sebenarnya bukan senior sih ya, bukan senior lah, kita sahabat, teman, apalagi kita sudah menjadi dulur gitu ya dalam organisasi SH Trate. Ya memang perjalanan saya di Anokoya itu sekitar 5 tahun ya. Saya kebetulan nyantri di Anokoya, kemudian sambil kuliah di sana. Kemudian alhamdulillah saya dari lahir itu sudah NU. Sudah NU secara kultural, dan secara struktural saya itu sudahlah mengikuti jenjang formalitas di NU itu sejak SMA. Kebetulan saya dulu ikut Makesta, masa kesetiaan anggota, itu salah satu jenjang dalam organisasi IPNU. Jadi kalau PMI mungkin ada Mapaba. Ya, jadi di NU itu di IPNU itu ada Makesta. Saya Makesta 2003, kemudian selesai dari IPNU, lulus SMA, saya nyantri ke Anokoya, masuk di Stika waktu itu namanya. Saya ikut Mapaba, PMI. Jadi masih bau NU juga. Kembali ke NU. Dari NU kembali ke NU, seperti itu Mas Amin. Dan ya setelah aktif di PMI selama hampir 5 tahun di Anokoya, saya pulang ke rumah pun ya akhirnya tetap gabung dengan teman-teman Nahdiyin di sana sampai ya ada banyak proses hingga saat ini. Kebetulan alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil sekretaris MWCNU Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Begitu Mas Amin. Hampir saya keceplosan Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb ya. Kebiasaan. Oke Mas Sofyan Hadi. Jadi salah satu pertanyaan mendasar yang kita tulis itu adalah Mas Sofyan Hadi adalah orang NU. Secara struktural dan kultural. Betul. Struktural dan kultural. Ya. Terus sebenarnya mungkin ada satu pertanyaan kecil yang mungkin perlu dijawab. Apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi anggota NU? Ya seperti yang disampaikan tadi, NU itu kan ada kultural, ada struktural ya. Yang namanya kultural ya sesuai dengan budaya. Saya kira kalau untuk masyarakat Jawa Timur terutama ya, Jawa Timur secara umum mayoritas anak lahir keluar dari rahim ibunya keluar itu auto NU sebenarnya sudah ya. Auto NU ya, karena biasanya bapak ibunya muslimat, bapaknya sering tahlilan. Artinya begini, yang disebut dengan NU kultural itu adalah mereka yang tidak masuk dalam struktural NU, tidak mengikuti jenjang-jenjang formalitas yang ada di NU secara organisasi, tetapi
amaliyahnya dalam kesehariannya, ibadahnya, dan ritual-ritualnya, tradisi-tradisinya itu sesuai dengan ajaran NU. Maka mereka meskipun tidak punya kartu anggota, nggak punya seragam misalnya, ya sejak lahir sudah auto NU pokoknya itu, udah bayi. Seperti apalagi sejak bayi kemudian ada acara selapanan dan segala macam gitu, ada tradisi, ya itu auto NU tuh sebenarnya, itu sudah. Itu kalau secara kultural, Mas. Kalau secara struktural sebenarnya ada beberapa pintu masuk dalam tubuh NU. Salah satunya kalau lewat organisasi, lewat Banom ya, atau Badan Otonom itu kan memang ada namanya IPNU IPPNU, Mas. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada namanya PMII. Ya, jenjang-jenjang itulah yang dimasuki sebenarnya. Kemudian untuk menjadi pengurus ada sekarang, kalau tidak salah ada peraturan baru memang sekarang, Mas, itu harus mengikuti PKP NU. Jadi itu semacam ya kayak Makesta juga. Kalau di tubuh IPNU, kalau PMII Mapaba, nah kalau di NU itu namanya PKP NU. Pendidikan pelatihan kader penggerak Nahdlatul Ulama, seperti itu. Alhamdulillah saya sudah ikut juga kemarin. Alhamdulillah saya angkatan terakhir pra corona. Setelah angkatan saya libur panjang karena habis itu nyonya corona datang ke Indonesia. Nyonya COVID. Iya, Terus gini, apakah menjadi anggota NU itu sendiri wajib untuk ikut organisasi yang banomnya NU lah istilahnya? Banomnya NU. Ya, kalau secara organisatoris saya kira tidak ya, tidak wajib, bukan suatu yang wajib. NU itu kan sebenarnya adalah organisasi keagamaan, Mas. Jadi namanya organisasi keagamaan intinya sebenarnya adalah bagaimana ideologi keagamaan NU kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi selama organisasi yang dimasuki, meski misalnya di luar NU ya, di luar NU, tetapi dalam ideologi keagamanya itu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira tidak masalah. Dan saya belum menemukan aturan-aturan yang melarang orang NU itu kemudian berorganisasi di luar Banom NU. Bahkan dalam dunia politik pun banyak sekali kader-kader NU yang partainya bukan partai anggaplah yang berafiliasi ke NU, PKB misalnya. Banyak yang ke Golkar, PDIP, banyak yang ke Gerindra ada, dan bahkan partai yang didirikan oleh Haritanu kalau nggak salah, apa tuh, Perindo ya. Perindo pun meskipun pendirinya Kristen, ada orang yang kader-kader NU yang menjadi pengurus Perindo. Artinya NU itu elastis sebenarnya, elastis seperti itu, moderat. Jadi kita bisa ada di mana-mana tanpa harus kemana-mana. Mirip S1 gitu. Terus berarti kan gini, berarti anggota NU atau anggota Nahdlatul Ulama itu bebas memilih organisasi selama tidak berbenturan dengan NU itu sendiri mungkin. Betul, selama tidak berbenturan dengan ideologi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi baik itu organisasi kan sebenarnya macam-macam, Mas. Ada organisasi politik, ada organisasi kesenian, ada organisasi pemberdayaan atau apalah, sosial, politik, budaya dan segala macam. Intinya ideologinya itu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu sebenarnya yang menjadi perjuangan NU, seperti itu. Terus gini, bagaimana tanggapan Mas Sofyan Hadi ini sendiri ya? Mas Sofyan Hadi adalah orang NU, pengurus NU, bahkan dulur PSHT sendiri. Alhamdulillah. Bisa-bisa jadi pengurus ini di Ya, dulu sekretaris saya di Ranting. Ya, sekarang ya jadi penasihat saja lah, biar yang tulur-tulur yang muda-muda gitu ya. Jadi begini, terkait hal tersebut, kembali ke awal, Mas Sofyan Hadi adalah pengurus NU, bahkan warga PSHT juga. Bagaimana tanggapan Mas Sofyan Hadi terkait istilah atau jargon kalau bahasa gemblangnya, senajan aku wong NU tetap pencaksilatku tetap PSHT. Karena apa? Karena kasus ini bahasa-bahasa ini ada yang tidak setuju bahkan mencela, seakan-akan
orang NU yang ikut PSHT itu tidak ber-NU. Tidak ber-NU. Ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, ikut PSHT kemudian tahlilan. Ada yang ikut bukan PSHT ngaku orang NU tapi nggak tahlilan. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi NU itu lebih ke urusan ideologi agama sebenarnya, Mas. Bukan ideologi agama, ideologi cara kita beragama dalam memahami agama. Sementara kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan organisasi seperti PSHT, ini kan menurut saya ini adalah organisasi budaya dan kesenian dan bela diri lah gitu. Bela diri, kearifan lokal, di mana kita berusaha untuk melestarikan tradisi Indonesia, budaya Indonesia, yaitu pencaksilat. Ya saya kira itu kurang kerjaan aja menurut saya, karena memang tidak ada hubungannya atau apakah ini bertentangan atau tidak, ya memang karena mereka memang dua hal yang berbeda. NU dan PSHT menurut saya adalah dua hal yang berbeda, meskipun secara saya pribadi melihatnya secara visi misi mirip lah gitu. Jadi kenapa kemudian saya tertarik untuk masuk ke Setia Hati Trate, itu karena saya melihat ada nilai-nilai dalam organisasi kita ini di SH Trate itu yang sama dengan NU, gerakannya, persaudaraannya, ukhuwah gitu kan, kemudian moderatnya. Karena di SH Trate kan di SH Trate kita kan terbuka, Mas, siapapun bisa ikut ya. Siapapun bisa ikut, baik itu muslim ataupun non muslim ya kan, artinya kita adalah organisasi yang terbuka, yang moderat, sama seperti Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang moderat. Saya yang paling senang itu, Mas, di SH Trate itu yang guyub rukun adalah persaudaraannya. Kita kan ada banyak golongan sebenarnya yang kiai. Nah ini yang bilang kalau misalnya NU ikut PSHT kemudian tidak NU lagi, banyak loh di Jember itu para gus-gus pesantren besar yang NU itu warga SH Trate. Ada kiai, ada gus gitu. Nah dalam SH juga ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang atlet, ada yang preman juga ada gitu sebenarnya. Tapi yang saya sangat senang itu ketika mereka sudah bergabung dalam gawenya SH Trate, entah itu formal ataupun non formal, itu sama semuanya, sama rata. Yang gus, yang tentara, yang anggaplah yang lettingan lama, yang lettingan baru, tetap sama, saling menghormati. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang lebih tua. Artinya guyub rukun. Dalam ajaran Islam kan kita seperti itu, semua manusia sama rata. Yang membedakan itu kan iman dan takwanya. Saya kira ini nilai-nilai yang baik menurut saya dan sangat sesuai, setidaknya untuk penilaian saya pribadi lah, kenapa saya menjadi orang NU dan kenapa saya memilih menjadi orang SH Trate, ya karena saya memiliki banyak kesamaan di sana dan sesuai dengan diri saya sendiri. Tentu kita juga harus menghormati tulur-tulur yang lain atau mungkin saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak berkenan misalnya, karena memang setiap orang pikirannya berbeda. Hanya saja kalau misalnya ada bahasa kalau orang NU masuk SH Trate kemudian tidak NU, ya itu kurang kerjaan. Saya nggak berani ngomong salah ya, nanti saya dihujat nanti di kolom komentar. Nggak masalah sebenarnya, kan yang penting SH Trate tahlilan ya tahlilan gitu kan, kunut ya juga dibaca, ya sama lah kita. Jadi apanya yang nggak NU, apa hanya karena namanya SH Trate? Oh, diganti usul nanti ke pengurus pusat Madiun, SH Trate NU gitu ya. Kalau di channelnya Mas Benny kemarin itu PSHTNU. PSHTNU ada ya. Ya. Terus gini, sebenarnya apa yang sedikit menarik dulur-dulur bahwa kemarin itu narasumbernya itu bukan satu ya. Targetnya saya itu narasumbernya adalah dua. Yang kedua adalah Gus Njen. Ya, Gus Njen, Mas Zen dari Banyuwangi. Beliau itu kalau nggak salah ketua Ansor. Nah itu Ansor lagi. Ansor lagi. SH Trate. Masa dia gara-gara SH Trate bisa jadi pengurus Ansor, jadi ketua GP Ansor. Salah satu kiai muda lagi di Banyuwangi. Kiai muda di Banyuwangi. Nah, kebetulan Gus Njen tidak ikut hadir ke acara ya, kemarin. ke acara di Madura di Anoka ya. Tidak ikut acara, jadi gagal kita kontennya sama Gus Njen. Ya, seru ya padahal ya. Padahal seru kalau datang. Seru kalau datang gitu. Sekalian kita tunggu Gus Njen kapan, atau bisa-bisa saya yang ke sana. Ya, bisa nanti mampir ke rumah saya juga. Sebenarnya target obrolan kita itu Mas Sofyan nanti adalah Gus Njen sebenarnya. Jadi tahun kemarin saya ke kediamannya Gus Njen. Cuma
sungkan lah, di sana banyak santri, kebetulan di Gusenjan itu banyak santri-santri NU, nanti tak kirain saya mau memprovokasi. Iya. Jadi saya batalin dulu, saya rencananya mau ketemu di luar kediaman Gusenjan. Iya. Tapi keduluan Mas Sofyan yang kesini. Sudah takdirnya. Mungkin takdirnya Mas Sofyan Hadi nih untuk menjelaskan terkait senajan wong NU penjak silatku tetap PS1. Ya, saya ingat kata almarhum Gus Dur, Mas. Jadi gitu aja kok repot gitu. Maksud saya gini loh. Kalau misalnya ada orang yang tidak setuju dengan SH-Trate, jangan kemudian mau mengadu domba dengan NU atau diadu domba dengan saudara-saudara kita di Pagar Nusa misalnya. Saya kira kita semuanya sama, hanya masalah selera saja, Mas, saya kira. Jadi misalnya nasi pecel itu biasanya kan ada saus kacang, ada sayuran, ada nasi, ada kerupuk. Jadi kalau misalnya saya tidak suka sayuran, tidak suka warna hijau, kemudian hanya ada saus kacang saja, apakah kemudian itu bukan nasi pecel namanya? Tetap aja, cuman nasi pecel tanpa sayur. Saya ikut SH-Trate, ya, saya orang NU, ikut SH-Trate, kemudian tidak ikut Pagar Nusa misalnya, atau tidak ikut perguruan apa yang lain mungkin yang dianggap NU. Apakah kemudian saya bukan orang NU? Enggak, saya kebetulan orang NU yang ber-SH-Trate. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu aja kok repot, jangan terlalu inilah, gitu sama aja. Oke, terakhir mungkin Mas Sofyan Hadi, monggo pesan-pesan singkat lah untuk semua penonton atau subscribernya Amin Keramat 22. Monggo. Baik, terima kasih Mas Amin untuk para dulur semuanya ya, khususnya subscriber dari Amin Keramat 22 yang mayoritas mungkin dulur kita sendiri, dan yang lain mungkin yang di luar SH-Trate. Dalam SH-Trate itu ada tujuan ya, bahwa mendidik manusia untuk berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran dalam agama Islam, apalagi dalam NU saya kira. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu banyak misalnya berteori kata-kata mutiara, teori-teori tentang kehidupan, teori-teori dalam SHT. Sebenarnya dalam tujuan SH-Trate itu pun ya, hanya yang satu baris itu, menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu saya kira sudah cukup menjadi pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat atau bangsa yang bisa saling menghormati satu sama lain ya, dengan budi pekerti yang luhur itu, tahu benar dan salah, kita bisa memilih ya, dengan berpikir kita diberikan akal pikiran oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan ujung-ujungnya sebenarnya urusan dunia ini, budi pekerti luhur, tahu benar dan salah, cara kita bergaul, urusan duniawi segala macam, ujung-ujungnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, perantaranya adalah kehidupan di dunia ini, entah itu dengan berorganisasi di NU, dengan berorganisasi dengan SH-Trate, dengan saudara-saudara kita di Pagar Nusa, semuanya sama. Kita mungkin hanya beda cara saja untuk beribadah kepada Allah, perantaranya mungkin bermacam-macam, tapi tujuannya tetap satu. Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih Mas Sofyan Hadi, dan terima kasih dulur-dulur. Terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta di-share sebanyak-banyaknya biar banyak orang-orang yang tidak gagal paham tentang PSHT. Betul ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSHT Jaya.